Di tengah pertarungan, ayah dari Ma Hongjun berusaha untuk masuk ke tubuh anaknya. Dia berusaha untuk membantu mengendalikan kekuatan dari roh pelindung Phoenix Iblis milik Ma Hongjun. Diperlihatkan, saat berhasil merasuki tubuh Ma Hongjun, ayahnya berusaha menyadarkan Ma Hongjun bahwa sebenarnya kepala desa lah yang membuatnya menjadi seperti ini. Dengan terus-menerus diberi ramuan yang sama yang juga diberikan kepada Ma Hongjun. Ramuan itu berfungsi untuk membangkitkan mutasi dari roh pelindung seseorang. Diceritakan di sini kalau roh pelindung seseorang bermutasi, maka kekuatannya akan berkali-kali lipat lebih hebat. Namun jika gagal dan tidak mampu menampung bebannya, orang tersebut akan mati. So akhirnya Ma Hongjun sadar. Namun, dikarenakan emosinya yang tidak stabil dan belum sepenuhnya bisa mengontrol kekuatannya, dia malah membakar tempat di sekelilingnya dan membahayakan seluruh desa. Di saat yang bersamaan, Pak Kepala Akademi datang dan dengan kekuatannya, dia berhasil menjatuhkan Ma Hongjun. Pak Kepala Akademi mengatakan bahwa satu-satunya cara menyelamatkannya adalah dengan menyadarkannya. Kekuatan Ma Hongjun yang besar dan tidak terkontrol dapat membahayakan nyawa orang-orang di sekitarnya. Jika dia tidak juga tersadar, maka tidak ada pilihan lain selain menghabisinya. Lalu Tang San yang mendengar hal itu memilih untuk menyadarkan Ma Hongjun, walaupun itu berarti harus melukai dirinya sendiri. Dan setelah berjanji akan merawatnya dan menjadi keluarga di akademi, akhirnya Ma Hongjun tersadar dan menarik kekuatan roh pelindungnya. Berlanjut setelah situasi mulai kondusif, mereka mulai menginterogasi kepala desa tentang ramuan yang dipakainya. Dia mengaku ramuan itu adalah pemberian dari seseorang bernama Bule yang bisa ditemui di arena roh yang berada di kota. Singkat cerita, setelah mendapatkan jawaban yang diinginkan dari Pak Kepala Desa, Ma Hongjun bersedia ikut bersama mereka untuk memulai hidup barunya. Mereka semua akhirnya kembali ke akademi. Setelah resmi menjadi murid, Ma Hongjun lalu mengerjakan tugas pertamanya bersama Osike, yaitu ngelaundry. Saat mereka sedang ngobrol-ngobrol, dari belakang muncul seorang perempuan yang juga lumayan yang menanyakan Akademi Silangke. Perempuan itu bernama Ning Rongrong. Dia adalah princess dari salah satu 7 klan terkuat yang paling berkuasa yang ada di dunia dulu. Klan itu bernama Cahaya Kibau dan terkenal dengan roh pelindung pagodanya yang bertipe support. Lanjut, saat Rongrong sedang memperkenalkan diri, tiba-tiba Ma Hongjun kumat lagi dan lepas kendali atas roh pelindungnya. Di sini Daemubei muncul dan langsung menyerangnya dengan maksud untuk membuatnya pingsan. Saat Daemubei akan mengeluarkan jurus Chidori, ternyata Ma Hongjun sudah KO duluan dan berhasil dijinakan. Kembali ke Rongrong, dia akhirnya bertemu dengan kepala akademi dan memberikan surat dari ayahnya yang isinya adalah permintaan untuk menerima Rongrong menjadi murid di akademinya. Dengan imbalan semua hutangnya kepada klan akan dianggap lunas. Karena sama-sama memiliki roh bertipe support, Rongrong disuruh melakukan latihan pertamanya bersama Osike, yaitu lari mengelilingi desa sebanyak 20 putaran. Namun sebelum selesai satu putaran, dia memutuskan untuk cabut dan jalan-jalan di kota. Sementara Osike tetap melanjutkan latihannya. Singkat cerita, saat malam hari, semua murid dikumpulkan di halaman bersama Osike yang tampak kelelahan karena baru saja selesai lari keliling desa. Di saat yang bersamaan, Rongrong juga baru kembali dari ngabuburit di kota. Tujuan kepala akademi mengumpulkan mereka semua adalah untuk memberikan pelajaran pertama bagi Rongrong. Di sini kepala akademi sudah menduga kalau kepribadian Ning Rongrong yang princess banget gitu manja-manja, dan dia juga mengetahui kalau Rongrong telah berbohong dan tidak menyelesaikan latihan larinya. Kepala akademi lalu menantang Rongrong untuk menunjukkan dirinya memang pantas berada di akademi. Karena semua murid yang ada di sana lebih kuat dari Rongrong. Jika dia menolak untuk patuh, maka dia dipersilahkan untuk keluar dari sana sekarang juga. Setelah pertemuan itu, Daemubei dan yang lainnya diam-diam pergi ke arena pertarungan roh di kota. Sementara Osike pergi menemui kepala akademi dan membujuknya untuk tidak mengusir Ning Rongrong. Di sini kepala akademi menjelaskan kalau dia hanya mengetesnya saja dan tidak berniat untuk benar-benar mengeluarkannya. Lalu Osike pergi menemui Rongrong. Di sini mereka ngobrol dan Rongrong mengatakan kalau dia juga tidak berniat untuk pergi. Masih meyakini kalau dia lebih kuat dari Osike,
Rongrong lalu menunjukkan roh pelindungnya yang berupa pagoda cahaya 7 tingkat. Tiap tingkat dari roh pelindung itu memiliki manfaat masing-masing. Saat ini dia baru bisa menggunakan 2 tingkat paling bawah, yaitu memberikan buff kekuatan dan kecepatan. Kembali ke rombongan Daimubai yang sudah sampai di arena pertarungan. Tang San, Ma Hongjun, dan Xiao Wu berencana untuk melanjutkan kasus dari desa Ma Hongjun dan mencari tahu tentang seseorang yang bernama Bule, orang yang menyuplai obat kepada kepala desa. Sementara Daimubai ke sana hanya untuk bertarung. Singkat cerita, setelah Ma Hongjun beberapa kali naik panggung, Bule belum juga menampakkan dirinya, walaupun sebenarnya dia sudah mendengar tentang Ma Hongjun dan roh pelindung legendarisnya. Namun dia lebih memilih untuk memantaunya lebih dulu. Keesokan harinya, mereka dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ternyata berita tentang Master Roh Api yang mengamuk di arena pertarungan sampai ke telinga Pak Kepala Akademi. Ma Hongjun yang merasa bersalah, lalu menawarkan diri untuk keluar dari akademi. Namun Pak Kepala Akademi tidak mengizinkannya, dengan alasan uang gedungnya belum lunas. Namun, Master Xiao punya pemikiran berbeda. Dia beranggapan kalau pertarungan di arena roh bisa terus dilanjutkan, dengan syarat jika orang yang bernama Bule muncul, maka mereka harus melapor dan melibatkan akademi. Di sini diperlihatkan juga ternyata Pak Kepala Akademi diam-diam memasang taruhan ke Ma Hongjun dan Daimubai. So mereka mulai melatih Ma Hongjun agar bisa mengendalikan roh pelindungnya dan bisa memancing Bule keluar. Dan berkat arahan dari Master Xiao, Ma Hongjun berhasil menunjukkan peningkatan pengendalian roh pelindungnya, walaupun belum sempurna. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan Osike yang lagi bucin membawakan makanan untuk princessnya Ning Rongrong. Karena penasaran dengan suara berisik di depan, Ning Rongrong lalu pergi ke depan untuk melihat. Dan ternyata, Ma Hongjun masih terus berlatih bersama Daimubai. Ning Rongrong berkata kalau latihan itu percuma karena roh pelindungnya tidak sempurna. Dan karena sifatnya yang terbiasa dimanja di klannya, Rongrong agak sakit hati begitu ucapannya tidak didengar oleh Daimubai dan Ma Hongjun. Saat kembali ke kamarnya, dia mendapat nasihat dari Yuqing. Dan setelah curhat-curhat colongan, Rongrong akhirnya mengerti kalau posisi mereka di akademi semua setara. Tidak ada anak bupati, tidak ada anak penjual buah, mereka harus saling menghormati. Berlanjut ke Ma Hongjun di arena pertarungan, walau akhirnya dia telah berhasil mengendalikan kekuatannya, namun orang yang mereka cari belum juga muncul. Dan karena pada saat itu belum ada BPJS, maka setiap ada korban luka, Ma Hongjun harus membayar kepada panitia. Dan Ma Hongjun udah kehabisan barang untuk dibawa ke pegadaian. Di sini Daimubai muncul dengan sebuah ide, yaitu Ma Hongjun harus menantangnya bertarung, dan mereka harus bertarung dengan meriah agar bisa menarik perhatian banyak orang. Dan benar aja, saat mereka berdua bertarung, orang yang bernama Bule memang muncul. Namun di sini dia malah tertarik dengan Xiao Wu. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa Xiao Wu ke penginapannya setelah pertarungan selesai. Dalam perjalanan pulang, Tang San dan Xiao Wu dihadang oleh preman-preman village daerah situ. Mereka berdua lalu dibawa menemui Bule di markasnya. Di sana, mereka dapat dengan mudah mengejar preman-preman itu. Lalu Tang San menanyakan ramuan yang diberikannya kepada Ma Hongjun. Dan Bule menyuruhnya untuk membuka laci meja di sampingnya. Ternyata, laci itu berisi gas beracun dan mengenai Xiao Wu. Bule lalu memberitahukan di mana dia bisa mendapat penawar racunnya dengan syarat Tang San membiarkannya hidup. Keesokan harinya di akademi, Tang San dan Xiao Wu pergi untuk memberitahukan soal racun tersebut. Di sini Tang San juga berkata kalau obat penawarnya bisa didapatkan di desa pertarungan bintang dengan membawa sebuah surat khusus. Master Xiao lalu memutuskan untuk menyuruh semua murid ke desa itu dengan alasan membantu Osike mendapatkan cincin roh ketiganya tanpa menggiftofukan keadaan Xiao Wu yang sebenarnya. Rongrong yang tidak percaya kalau Osike sudah bisa mendapatkan cincin roh ketiganya lagi-lagi meragukan omongan dari kepala akademi. Kepala akademi lalu meminta Osike untuk memegang batu roh. Dan ternyata, sama seperti Tang San,
Oshike juga memiliki kekuatan roh penuh sejak lahir. Bakso urat dimakan unta. Singkat cerita, Tangsan, Xiaowu, dan Master Xiao lebih dulu pergi ke desa pertarungan bintang. Begitu sampai di sana, mereka langsung dihadang oleh preman-preman lokal yang berniat untuk merampok. Beruntung Master Xiao mempunyai alat yang bisa memalsukan jumlah cincin roh, sehingga membuat para preman itu takut dan memilih untuk surrender. Lanjut, Tangsan dan Xiaowu lalu mengikuti instruksi yang ada di surat itu untuk bertemu dengan orang yang bisa memberi mereka penawar racun. Dan Master Xiao memantau mereka dari jauh. Namun, Master Xiao tidak sengaja mendengar ada monster roh muncul di jalan menuju desa yang menyerang rombongan Daimubai yang sedang menyusul mereka. Misi akhirnya ditunda. Master Xiao menyuruh mereka kembali ke penginapan dan menunggu di sana, sementara dia pergi menyusul rombongan Daimubai. Ternyata, preman-preman lokal yang sudah mengintai mereka dari tadi melihat Master Xiao pergi, dan mereka memanfaatkan momen itu untuk mengepung Tangsan dan Xiaowu. Lalu tiba-tiba, seseorang datang dengan tampilan yang misterius. Ternyata dia adalah orang yang Tangsan cari yang bernama Ye Zikyu. Diperlihatkan di sini, dengan roh pelindung yang masih misterius dan belum diketahui detailnya, dia dengan mudah membunuh para preman itu tanpa menyentuhnya. Selanjutnya, Ye Zikyu memberikan Tangsan sebuah tugas jika dia ingin mendapatkan penawar racun darinya. Dia memberikan sebuah botol yang berisi racun, dan dia harus memecahkannya di depan Master Roh yang bernama Du Guyan, yang sedang berada di hutan pertarungan bintang. Malam harinya di penginapan, Tangsan dan Master Xiao yang sedang berdiskusi mendapat kabar dari kepala akademi. Dia mengatakan kalau orang yang bernama Du Guyan memiliki 2 bodyguard yang memiliki 7 dan 8 cincin roh. Karena kepala akademi menilai mereka akan menjadi lawan yang sulit, maka dia menyarankan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. Besoknya mereka semua memulai perjalanannya di hutan pertarungan bintang. Di sana, Oshike diminta kepala akademi untuk menunjukkan roh pelindungnya. Ternyata, Oshike memiliki roh pelindung berupa seorang master chef. Roh pelindung bertipe makanan yang dapat memulihkan energi. Konon, roh pelindung tipe tersebut jarang ada di dunia dulu. Selanjutnya di dalam hutan, Master Xiao merasakan kehadiran Suyanto melalui penciuman Lao Sempao. Lalu dia memutuskan untuk pergi memisahkan diri dari kelompok untuk mencarinya, sementara murid yang lain melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanannya, diperlihatkan mereka bertemu dengan monster roh ular terbang yang berumur sekitar 1500 tahun. Menurut kepala akademi, monster roh itu sangat cocok menjadi cincin roh ketiga Oshike. Mereka lalu bekerja sama untuk menangkapnya.